Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham Adro teman-teman ya, atau PT Adaro Energi Indonesia Terbuka. Oke, ini juga ada dari request 2 orang teman-teman ya. Kita akan langsung masuk aja ke table of contents atau isi dari video ini nanti. Kita akan bahas sedikit mengenai company profile, kemudian nanti kita akan bahas mengenai fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga sahamnya. Kemudian dari sisi seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini, dan dari sisi bandarmologi apakah ada akumulasi atau distribusi dari bandar, dan terakhir adalah dari sisi technical atau range pergerakan harganya. Oke, kita akan langsung mulai aja dari company profile ya. Barangkali ada yang belum tahu, Adaro Energi Indonesia ini adalah perusahaan energi yang terintegrasi secara vertikal di Indonesia dengan bisnis di sektor batubara, energi, utilitas, dan infrastruktur pendukung. Nah, lokasi utama tambangnya ini ada di Kalimantan Selatan ya. Ini sudah berdiri sejak 26 Agustus 2004 atau sudah 18 tahun dan memiliki sekitar 40 anak perusahaan. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya ya, dipegang oleh PT Adaro Strategic Investment 43,91%. Kemudian ini Garibaldi Thohir ini adalah salah satu direksi yang memiliki saham di atas 5% ya. Kemudian ini lainnya adalah masyarakat yang kepemilikannya di bawah 5%. Ini history listingnya adalah di bursa tahun 2008 dengan total IPO price-nya ini 1.100 dan total IPO amount-nya 12,2 triliun. Jadi cukup besar teman-teman ya. Ini adalah jumlah pemegang saham terakhir update 31 Mei 2022 adalah 67.175 investor. Ya, dan ini setiap bulannya selalu bertambah kecuali dari Maret ke April ini berkurang teman-teman ya. Kemudian di pembukuan kuartal 1 2022 itu ada saldo laba totalnya adalah 45,7 triliun. Jadi ini perusahaan yang profitable dan profitnya juga lumayan besar ini teman-teman ya. Oke, kita akan langsung masuk ke fundamental analysis dari income statement ya. Ini dari sisi pendapatan dari tahun 2009 sampai 2014 ini naik, kemudian turun, naik lagi. Jadi ini memang roller coaster ya, karena harga batu bara juga naik turun sesuai dengan itunya. Namun ini selalu dalam jangka panjang nih garisnya naik ya teman-teman ya. Kalau kita tarik jangka panjang ini tetap naik ya. Kemudian inilah laba bersih yang didapatkan ya. Ini juga roller coaster tapi secara jangka panjang kita lihat ya ada kenaikannya kalau ditarik garis ya. Walaupun secara setiap tahunnya nggak selalu naik tapi secara rata-rata dia naik. Ini omset terakhir atau pendapatan terakhirnya 57 triliun dan profitnya 14,6 triliun atau 25,6% dari total pendapatan. Jadi ini cukup besar teman-teman ya. Kemudian dari tahun 2022 seperti apa? Ternyata naik lagi teman-teman ya. Di Q1 2021 kan sudah naik paling tinggi ya. Ternyata di 2022 kuartal 1 ini juga naiknya cukup tinggi ya, hampir 1,7 kalinya ya, 17,5 triliun baru di kuartal 1 dan profitnya juga naiknya luar biasa. Ini naik berapa kali lipat nih dari setengah ke 6 ya, luar biasa ya. Jadi 6,3 T atau prosentasenya naik ke 36%. Jadi apakah di tahun 2022 ini akan lebih cemerlang daripada tahun 2021? Nanti kita akan lihat di pembukuan yang akan sebentar lagi keluar ya teman-teman ya di kuartal 2. Oke, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Secara income statement ini menarik ya. Kemudian kita yang lanjut ke balance sheet ya. Total asetnya kalau kita lihat ini selalu naik. Total hutangnya naik dan turun ya. Ini oke, nggak selalu naik ya. Bagus. Stagnan, cenderung stagnan di sini. Kemudian total ekuitasnya juga selalu naik. Ini cantik sekali ya. Turun di 2019 dan 2020, namun ini 2021 sudah lebih tinggi daripada 2018. Ya, jadi dan ini total ekuitasnya lebih besar daripada total liabilitas teman-teman ya. Jadi ini perusahaan yang sehat teman-teman ya secara balance sheet. Kemudian kita akan cek dari cash flow statement bagaimana arus kas dari perusahaan ini teman-teman ya. Kita cek yang pertama dari arus kas dari aktivitas operasi. Ini setiap tahun kas yang masuk dan kas yang keluar itu lebih banyak kas yang masuk. Jadi selalu positif teman-teman ya. Jadi ini bagus. Perusahaannya sehat teman-teman ya. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi ini juga setiap tahun selalu negatif, artinya setiap tahun selalu mengeluarkan dana untuk melakukan pembelian aset atau pengembangan usaha ataupun investasi di tempat lain teman-teman. Jadi ini cukup bagus teman-teman ya perusahaannya dalam mengolah uangnya. Kemudian ini dari arus kas dari aktivitas pendanaan.
Ya, walaupun nggak selalu negatif, namun kebanyakan memang negatif teman-teman ya. Ini tahun 2009, 2011, 2012, dan tahun 2019 ini memang lebih condong banyak ke menerima aktivitas pendanaan ya teman-teman ya. Dari hutang bank atau pengeluaran surat utang gitu ya. Saya juga sebenarnya nggak paham sih kenapa perusahaan yang profitable dan membagi dividen secara rutin ini condong masih berhutang ya teman-teman ya. Kemudian ini kas dan setara kas akhir periode Adaro. Ya, ini tentu saja kalau kasnya selalu positif ya, ini pasti akan selalu bertambah setiap tahunnya ya, selama dia nggak digunakan terlalu berlebihan di aktivitas investasi. Oke, ini jadi secara cash flow ya cukup oke lah ya, cukup oke, walaupun di aktivitas pendanaan ini kurang kurang cantik ya teman-teman ya. Tapi secara overall ini oke. Kemudian kita cek dari sisi dividennya tadi sudah disebutkan ya bahwa ini royal sekali dalam membayar dividen ya. Setiap tahun pasti bayar dividen, bahkan setahun bisa 2 kali rata-rata. Ya, ini ya sampai 2022 terakhir ini sudah 2 kali bagi dividen, dan range dividennya itu adalah 23,8 rupiah sampai 301,5 rupiah. Ini paling besar di tahun 2022 ya. Harga saat ini saat video ini dibuat adalah 2.950. Sehingga kalau teman-teman ambilnya di harga saat ini 2950, maka teman-teman akan mendapatkan yield per tahun itu 0,8 sampai 10,22%. Jadi ini uang tunggunya range-nya lumayan besar ya teman-teman ya. Namun untuk perusahaan yang bergerak di bidang batu bara ini sih oke ya. Meskipun harga batu bara sempat terpuruk ya, tapi dia masih bisa membagi dividen ya teman-teman ya. Dan ini pada saat waktu harganya tinggi sekali, maksimalnya 10,22%. Oke, ini dari sisi dividen dia termasuk perusahaan yang loyal untuk membagi dividen. Kemudian kita akan cek dari PE standard deviation band-nya ya teman-teman ya. Ini ada anomali ya data, ada yang minus teman-teman. Ini karena memang penurunan ini disebabkan karena earningnya itu naiknya tidak diimbangi oleh harganya. Jadi kenaikan harganya tidak bisa mengimbangi kenaikan profitnya, sehingga ini terjadi penurunan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya dia harganya bisa mengimbangi kenaikan profitnya di harga titik pusatnya ini, maka harganya bisa menuju ke 7.668. Tapi itu jauh sekali teman-teman ya. Nah, kita nggak ngerti apakah bisa apa enggak, tergantung nanti kinerja tahun 2022 ini apakah lebih cemerlang dari 2021 atau tidak. Ya, kemudian kita cek dari price to book standard deviation B-nya. Kalau secara price to book standard deviation ini berada di atas titik pusatnya teman-teman ya. Jadi ini dianggap di perdagangan di atas rata-rata seperti biasanya. Ya, jadi kalau misalnya dia naik lagi ke standar deviation plus 1, dia akan menuju ke harga 3.155. Tapi kalau misalnya turun ya dia akan balik lagi ke harga 2.500-an, atau teman-teman bisa naik atau potensi dapat capital gain 6,9% kalau menuju ke plus 1, dan berpotensi minus 15,2% kalau dia kembali ke titik pusatnya. Ini dari sisi price to book value standard deviation band. Oke, ini adalah pertanyaan fundamentalnya teman-teman ya. Pertanyaan ini harus teman-teman jawab sendiri supaya kalau misalnya harganya turun teman-teman nggak bingung. Oke, jadi sebelum membeli harus jawab dulu pertanyaan ini ya. Apakah teman-teman mau membeli ya? Perusahaannya sudah 18 tahun berjalan nih, bergerak di bidang tambang batu bara utamanya. Saldo labanya itu 45,7 triliun terakhir di tahun 2021. Kemudian ini ekuitas perusahaannya adalah 65,5 triliun, atau kasarannya atau sederhananya ini adalah modal yang dibutuhkan kalau mau membuat perusahaan yang sama ya, dari nol ya, atau BVPS-nya itu 2049. Kemudian harga perusahaan ini sudah ada di bursa dan ditawarkan di harga 94,3 triliun ya, atau per lembar sahamnya 2950 pada saat video ini dibuat. Dengan kata lain, kita harus membayar 1,44 kali modal yang dibutuhkan kalau kita mau bangun baru. Nah, kalau sudah jalan di market ini harganya kan 1,44 kalinya, itu sudah ada track record historinya menghasilkan profit 18 triliun 12 bulan ke belakang, atau EPS TTM-nya itu 563. Sehingga kalau kita bayar di harga ini, kemudian profitnya seperti ini, maka kita akan kembali modal 5,23 tahun teman-teman ya. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak membeli perusahaan seperti Adaro ini dan dengan harga yang seperti ini ya teman-teman ya. Ya, silakan teman-teman jawab sendiri. Kita akan masuk ke analisa yang kedua, yaitu analisa seasonality. Ini adalah analisa yang paling sederhana. Ya, selama bulan Juli 10 tahun ke belakang itu probabilitas harga saham
Adaro untuk naik adalah 70%, dan di tahun 2022 ini sudah naik 3,15% teman-teman ya. Jadi ini selalu naik nih ya di beberapa tahun terakhir, dan ini adalah kenaikan paling tinggi adalah 22,35%, dan penurunan paling parah adalah 22,37%. Jadi ini bisa dijadikan pertimbangan ya, risk and reward di bulan Juli, apakah akan mencetak rekor baru ya, lebih tinggi dari 22,35% atau malah turun lebih parah dari 22,37% ya. Kita akan langsung masuk aja ke analisa yang berikutnya, yaitu bandarmologi ya. Nah, kita akan cek ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari sisi bandarmologi, ini grafiknya naik dan turun, namun secara average ini sedang naik teman-teman ya, sedang terjadi akumulasi sejak 27 Desember 2021. Kalau kita cek di broker summary, itu broker KI sedang melakukan akumulasi ya. Broker KI, BK, DX ya, CS ini sedang melakukan akumulasi dengan harga rata-ratanya 2.700-an nih teman-teman ya. CS paling tinggi 2.800-an. Artinya mereka ini sedang floating profit ya. Ini sedang floating profit. Nah, apakah dengan isu akan ada tambahan buyback sebesar 4 triliun ini akan menambah harganya naik lagi atau tidak ya, kita kan nggak pernah tahu. Yang jelas ini bandar sudah floating profit ya. Apakah mereka akan nambah muatan atau akan taking profit, kita nggak ngerti ya. Kita akan hanya tahu kalau sudah terjadi. Oke, kita cek di tanggal 19 Maret atau hari ini ya, dimana harganya tuh naik ya. Harganya naik cukup tinggi, sekitar 5%-an. Apa yang terjadi? Ternyata ini asing, broker asing semuanya kompak pada beli teman-teman ya, dan harga rata-ratanya 2.894 ya. Ini juga semuanya di bawah harga penutupan ya teman-teman ya. Jadi ini sudah profit semua teman-teman ya. Oke, nah kita nggak tahu nanti apakah mereka memutuskan akan taking profit dengan adanya buyback, rencana buyback, atau malah justru menambah muatan ya. Kita akan tahu kalau sudah terjadi teman-teman ya. Nah, ini adalah secara teknikalnya teman-teman ya. Secara teknikal ini sedang uptrend ya teman-teman ya, karena harganya di atas MA 200, namun ini MA 50 sudah di break ya teman-teman ya. Ini sudah diuji di 1, 2, 3, dan yang keempat ini break ya. Keempat akhirnya dia masuk, dan apakah ini akan kembali lagi ke atas garis MA 50 atau turun ke mendekati MA 200 teman-teman ya. Jadi jika dia naik, kalau dia bisa tembus di harga 3050 besok, maka dia berpeluang naik ke 3.380. Tapi kalau ternyata dia nggak bisa berhasil menembus nih ya, di 3050 dia nggak bisa tembus, maka dia berpeluang untuk turun lagi ya, menuju ke 2650, atau teman-teman bisa loss 10,09% dari harga saat ini teman-teman ya. Dan jika ini 2650 tembus lagi ke bawah, kemungkinan akan melanjutkan penurunan ke 2470. Oke, ini dari sisi range pergerakan harganya teman-teman ya. Dan ini karena sedang uptrend ya, jadi kecenderungannya memang lebih cenderung ke naik teman-teman ya. Kita cek dari isu akan ada buyback, kemudian tadi dari sisi seasonality persentase naik di bulan ini 70%, kemudian dari sisi bandarmologi juga sedang terlihat ada akumulasi ya, dan dari sisi teknikal ini juga sedang uptrend. Jadi memang secara di atas kertas ini peluangnya untuk naik lebih besar. Kemudian ini adalah secara technical analisis dari likuiditas teman-teman ya. Jadi per hari itu selama 1 bulan terakhir itu diperdagangkan seharinya 127,9 juta lembar saham, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini itu seharinya kira-kira 377 miliar per hari. Jadi ini sangat liquid ya teman-teman ya. Teman-teman bisa sesuaikan modalnya untuk trading atau investasi di saham ini. Oke, mungkin dari kami itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.